Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Hopefully you are in good condition. Amin. Before begin our virtual class, let's basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about asking and giving something. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang suatu ungkapan asking and giving something, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya meminta dan memberi sesuatu. Ibu ulangi lagi ya. Apa itu asking and giving something? Apa tadi? Meminta dan memberi sesuatu. Nah, ungkapan ini bisa digunakan untuk meminta dan memberi sesuatu kepada seseorang dalam bahasa Inggris. Oke, sudah paham kan tadi asking and giving something, yaitu ungkapan untuk meminta dan memberi sesuatu. Next, I will give the explanation about asking something. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang asking something. Nah, dalam meminta barang ataupun benda kepada seseorang, kita itu bisa mengungkapkan dengan menggunakan modal verb. Di antaranya yaitu ada can, could, might, will, would, shall, and should. Nah, dari model yang ibu sebutkan ini sebenarnya itu artinya sama saja. Can or could artinya bisa, may or make artinya boleh. Kemudian will, would, shall or should itu artinya akan. Nah, kemudian dari penggunaan model di sini itu ada sedikit perbedaannya, yaitu hanya dari bentuk yang kedua, yaitu dalam bentuk past tense. Oke, misal seperti could, might, would, and should. Nah, namun ternyata perbedaannya itu tidak hanya dari bentuk past tense itu tadi, akan tetapi ada perbedaan lainnya dalam menggunakan model di sini untuk mengungkapkan asking something. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak mengenai perbedaan tersebut? Ada yang tahu apa enggak mengenai perbedaan itu tadi, model verb itu untuk digunakan dalam asking something? Nah, perbedaannya itu seperti cara kita, yaitu sopan atau tidaknya kita dalam meminta sesuatu kepada orang lain. Misalnya, orang tersebut apakah seumuran dengan kita atau malah lebih tua dari kita. Jadi, yang pertama ini, jika kita menggunakan kata can, will, may, or shall, itu biasanya digunakan dalam situasi informal atau situasi yang tidak resmi kepada lawan bicara kita. Misalnya, kepada teman sebaya kita, kepada sahabat kita, kepada adik kita, atau intinya itu yang umurnya hampir setara dengan kita. Nah, sedangkan jika kita menggunakan kata could, would, might, and should, itu biasanya digunakan dalam situasi formal atau situasi yang resmi dengan kita. Nah, penggunaan kata model ini biasanya maksudnya itu agar lebih sopan kepada lawan bicara kita. Misalnya, saat kita meminta sesuatu minta bantuan ya, misalnya kepada orang tua kita, kepada guru kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya itu yang umurnya lebih tua daripada kita. Ada beberapa contoh cara kalian untuk mengungkapkan asking something, yaitu meminta sesuatu kepada seseorang. Bisa berupa benda, meminta benda, atau minta bantuan ya, seperti saat kita meminjam pulpen, meminjam pensil, meminjam buku, atau meminta bantuan yang sebagainya. Nah, jika kita ingin meminta suatu benda atau barang kepada teman sebaya, kita itu bisa mengucapkan dengan can you pass me bla 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 please, or can you give me bla 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 please. Nah, artinya itu, bisakah kamu memberikanku sesuatu?
Nah, atau model can di sini itu bisa diganti dengan kata could agar terdengar lebih sopan daripada kata can itu tadi. Seperti could you pass me bla 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 please, or could you give me bla 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 please. Nah, kemudian jika kita ingin mengungkapkan apakah kamu keberatan memberikanku sesuatu, kita bisa mengungkapkannya dengan do you mind passing me, or do you mind giving me. Nah, titik-titik di sini itu bisa kalian ganti menggunakan barang ataupun benda yang ingin kalian minta kepada lawan bicara kalian ya. Kemudian dari beberapa ungkapan asking something yang ibu sebutkan ini tadi, apakah muncul pertanyaan mengenai what's the difference between give and pass? Apa sih Miss perbedaan penggunaan give dan pass itu tadi? Nah, ibu tadi kan menyebutkan bahwa bisa mengungkapnya dengan do you mind passing me, or do you mind giving me. Nah, itu kan ada kata give, ada kata pass dan give ya. Lalu dari kalian apakah ada yang tahu mengenai perbedaan kata give dan pass itu? Ada yang tahu apa enggak? Nanti ibu kasih poin plus loh kalau ada yang tahu. Agak ada yang tahu ya ini. Oke, ibu akan jelaskan. Nah, yang pertama yaitu kata give. Kata give di sini itu memiliki maksud bahwa kamu ingin agar seseorang memberikanmu barang yang kamu inginkan, yaitu bermaksud untuk menyimpan atau memiliki barang tersebut. Nah, kata give misal kamu ingin meminta bantuan kepada seseorang, yaitu minta barang, tapi kamu ingin membawa barang tersebut, membawa pulang, ingin memilikinya. Ibu kasih contoh ya agar lebih jelas. Misalnya siapa ya? Misalnya Avan pergi ke supermarket ingin membeli saus tomat. Akan tetapi Avan tidak tahu di mana sih letak saus tomat itu. Kemudian Avan kan meminta tolong kepada pelayan supermarket agar diambilkan barang yang diinginkan. Mas minta bantuan dong untuk ambilkan saus tomat. Nah, Avan itu bisa mengungkapkannya dengan kalimat can you give me the tomato sauce please? Kayak gitu ya. Kan ingin kata give kan ingin barang tersebut dimiliki seutuhnya seperti itu. Kemudian yang contoh yang kedua ini yaitu penggunaan pass. Di sini kita itu bisa mengambil contoh seperti misalnya siapa ya? Dian sedang makan bersama teman-temannya. Bisa makan bakso bersama di meja makan yang besar seperti itu ya. Lalu Dian itu kesulitan untuk mengambil saus tomat yang ada di meja karena letaknya kan jauh ya dari jangkauannya, dari jangkauan tangannya. Kemudian Dian meminta tolong kepada temannya, kepada depannya. Misalnya kayak gini. Dia bisa mengungkapkannya dengan kalimat can you pass me the tomato sauce please? Bisakah kamu memberikanku saus tomat? Tolonglah. Nah, seperti itu. Gimana? Masih ada yang bingung? Atau sudah paham semua ini? Nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ya. Langsung tanya saja. Nanti ibu akan menjawabnya. Ya anak-anak, sekian ya penjelasan dari Miss Fitri. Nah, di sesi selanjutnya akan ada sesi praktik dan contoh berikutnya ya mengenai asking maupun giving something. Lalu penjelasan mengenai giving something maupun contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Miss Reni dan Mr. Fasya. Oke, sekian dari Miss Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.